Universitas Diponegoro terletak di Jalan Profesor Sudarto nomor 13, Kelurahan Tembalang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Undip berdiri sekitar awal tahun 1950-an. Undip memiliki luas area sebesar 180 hektar dengan 70% diantaranya dijadikan Undip sebagai ruang terbuka hijau. Ada juga gerakan penanaman pohon yang diperuntukkan sebagai penghijauan. Universitas Diponegoro menjadi salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia yang menyelenggarakan program kuliah kerja nyata atau KKN bagi para mahasiswa yang rutin dilakukan setiap tahunnya. Program KKN ini merupakan salah satu bentuk perwujudan dari Tridharma perguruan tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Melalui kegiatan dalam KKN ini diharapkan ketiga poin yang tercantum dalam Tridharma perguruan tinggi tersebut dapat berjalan beriringan, seimbang, harmonis, dan terpadu. Harapan bagi mahasiswa KKN Undip nantinya dapat menjadi manusia yang berilmu, mampu untuk melakukan penelitian, serta siap mengabdi bagi kesejahteraan masyarakat kapan saja dan di mana saja. Namun, terdapat perbedaan pada tahun ini, yang mana kegiatan kuliah kerja nyata dilakukan secara berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Adanya pandemi COVID-19 menjadi alasan kegiatan kuliah kerja nyata pada periode ini menjadi berbeda. Mahasiswa tidak lagi melaksanakan kegiatan KKN secara berkelompok atau ditempatkan oleh pihak kampus, melainkan kegiatan KKN ini dilakukan secara individu dan dilaksanakan di tempat tinggal masing-masing sesuai dengan domisili mahasiswa. Hal demikian bukan tanpa alasan, mengingat kasus COVID-19 yang masih terus meningkat, maka dilakukan pencegahan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 dengan mengurangi intensitas melakukan kontak fisik secara langsung. Dalam pelaksanaan kuliah kerja nyata, Universitas Diponegoro Tim 2 periode 2021 yang bertemakan sinergi perguruan tinggi dalam masyarakat di masa pandemi COVID-19 berbasiskan pada tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs melalui kegiatan kuliah kerja nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdi Ardianta Putra, mahasiswa KKN Undip Tim 2 tahun 2021. Saya merupakan mahasiswa yang berasal dari program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. Saat ini saya menjalani kegiatan KKN di daerah domisili saya sendiri, yaitu di Kelurahan Pudak Payung, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Dalam pelaksanaan program kegiatan KKN, saya tetap mematuhi protokol kesehatan dan tetap memakai masker dan membawa hand sanitizer. KKN pulang kampung ini dilaksanakan di Kelurahan Pudak Payung, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Kelurahan Pudak Payung merupakan suatu kelurahan yang bertempat di Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah. Di Kelurahan Pudak Payung terdapat 16 RW dan 141 RT dengan jumlah penduduknya 25.596 jiwa. Kelurahan Pudak Payung memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Banyumanik, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Semarang, sebelah barat berbatasan dengan Sungai Kaligarang, sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Gedawang. Mengenai lokasi pelaksanaan kuliah kerja nyata, lebih tepatnya dilaksanakan di Jalan Serimpi Raya, RT 6, RW 11, Perumahan P4A. Di Perumahan P4A ini terdapat berbagai macam tipe ukuran yang berbeda-beda. Terdapat juga beberapa toko-toko milik warga setempat. Dan juga terdapat tempat-tempat publik seperti terdapat TPQ untuk anak-anak mengaji, lapangan outdoor untuk warga setempat untuk beraktivitas fisik,
dan juga terdapat beberapa tempat ibadah seperti masjid dan musola. Mengenai permasalahan yang ada di wilayah tempat kegiatan kuliah kerja nyata, masih banyak warga yang belum mengetahui dan bagaimana cara menghadapi COVID-19 yang tepat. Maka dirasa perlu edukasi dan sosialisasi mengenai bagaimana cara menghadapi wabah COVID-19 dan bagaimana cara pola hidup sehat di masa pandemi saat ini. Mengenai potensi wilayah kegiatan KKN ini, masyarakat sangat antusias dan sangat berpartisipasi dengan adanya kegiatan edukasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh mahasiswa KKN melalui metode daring atau online. Dengan adanya edukasi dan sosialisasi ini diharapkan bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat sekitar. Program kerja pertama yaitu yang berjudulkan pemberdayaan keluarga dalam menghadapi wabah dan pasca wabah. COVID-19 masih belum menunjukkan tanda-tanda hilang. Hal itu ditunjukkan dengan jumlah pasien COVID-19 yang masih meningkat di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Klaster keluarga bisa dikatakan menjadi satu di antara yang paling tinggi. Biasanya penyebarannya bermula dari seseorang yang sudah tertular lebih dahulu. Kemudian ia menularkannya pada anggota keluarga lainnya. Itulah mengapa setiap orang memiliki peran penting untuk mencegah munculnya klaster tersebut, terutama pada anggota keluarga. Ada beberapa cara yang perlu diperhatikan untuk mencegah klaster COVID di lingkungan keluarga. Karena keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Berikut ini beberapa langkah untuk mencegah klaster COVID di lingkungan keluarga. Yang pertama, cuci tangan di air mengalir dengan menggunakan sabun. Kedua, olahraga teratur setiap hari minimal 20 menit per hari. Ketiga, setiap anggota keluarga menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah. Keempat, rumah bersih dan sirkulasi terjaga merupakan syarat rumah sehat. Kelima, makan makanan yang dimasak dengan sempurna dan jangan makan daging dari hewan yang berpotensi menular. Yang keenam, bila demam dan sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan. Selain langkah tersebut, mari tetap jaga kesehatan serta mematuhi protokol kesehatan dan juga tetap melakukan beberapa langkah lainnya. Misalnya, 1. Apabila tidak begitu perlu, jangan keluar rumah. Yang kedua, ketahuilah potensi sumber penyebaran dari orang-orang yang suka bepergian keluar rumah. Ketiga, apabila ada gejala, segera pakai masker meski berada di dalam rumah. Keempat, kurangi kegiatan-kegiatan sosial di tengah masyarakat. Kelima, jangan piknik atau berjalan-jalan di tempat yang ramai. Keenam, tetap terapkan dan disiplin protokol kesehatan saat menerima kunjungan tamu ke rumah. Ketujuh, tetap terapkan dan disiplin protokol kesehatan dimanapun berada. Menjaga kesehatan mental di tengah wabah virus corona sangatlah penting. Yang pertama, berempati. Yang kedua, menjaga kesehatan. Yang ketiga, minta bantuan. Yang keempat, meminimalisir stres. Yang kelima, jangan percaya hoaks. Yang keenam, memanfaatkan waktu di rumah. Yang ketujuh, menjaga komunikasi dengan kerabat dan keluarga. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk program kerja yang kedua yang berjudulkan Good Health and Well-being, hidup sehat dan sejahtera. Hidup sehat adalah hidup yang bebas dari semua masalah rohani ataupun masalah jasmani. Hidup sehat bisa diartikan sebagai seseorang yang hidup sehat secara fisik dan psikis tanpa ada masalah kesehatan sedikit pun. Hidup sehat adalah suatu kondisi orang-orang yang terlibat di dalamnya berada dalam keadaan sehat, damai, dan makmur. Kesabaran menjadi kunci sukses untuk menerapkan resolusi yang Anda terapkan untuk mencapai hidup sehat dan sejahtera. Selain itu, hidup sehat dan sejahtera yang ingin Anda wujudkan
merupakan bagian dari rasa bersyukur atas kehidupan yang telah diberikan. Dalam kenyataannya, untuk mewujudkan hidup sehat dan sejahtera harus dimulai dengan hal-hal kecil terlebih dahulu. Buatlah resolusi sederhana yang mudah untuk Anda capai dalam beberapa waktu ke depan. Mewujudkan hidup sehat dan sejahtera tidak semudah yang dibayangkan. Harus memiliki niat yang kuat dan harus konsisten menerapkannya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Jika diterapkan dengan benar dan konsisten, hidup sehat dan sejahtera bukanlah khayalan belaka. Tip hidup sehat yang pertama, mengkonsumsi makanan dan minuman yang bergizi seimbang. Yang kedua, aktivitas fisik 20 menit per hari. Yang ketiga, lingkungan bersih sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Yang keempat, istirahat dan tidur secara teratur yang baik adalah minimal 7 jam setiap harinya. Yang kelima, hindari rokok dan minuman beralkohol. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan selamat pagi juga dan terima kasih sekali dengan keberadaan teman-teman mahasiswa KKN dari UDIP ini. Kebetulan pas ada kegiatan vaksin PPKM Mikro ini, jadi saya berterima kasih sekali dan kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya pada teman-teman yang sudah membantu dengan maksimal tanpa ada didukung dari teman-teman KKN. Saya kira kita juga kedodoran di dalam pelaksanaannya. Jadi saya sampaikan terima kasih sekali dan salut dengan pekerjaan teman-teman semuanya yang selalu mendampingi kita sampai di setiap hari. Sudah 7 hari ini berjalan, ternyata dengan dibantu mahasiswa ini pekerjaan vaksin kita bisa berjalan dengan baik. Jadi kami sampaikan terima kasih dan semoga kedepannya nanti kalau ada kegiatan KKN, kebetulan pas masih ada kegiatan bisa membantu seperti ini lagi sebagai contoh. Mungkin teman-teman adik angkatan yang mau ber-KKN bisa melaksanakan kegiatan sesuai apa yang dilaksanakan himpunan. Apresiasi saya sangat tinggi sekali berkaitan dengan ternyata teman-teman bertanggung jawab penuh kalau dikasih pekerjaan, kalau belum selesai ternyata juga belum pulang. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, salam buat teman-teman semuanya. Saya sampaikan, jadi ini secara umum saya sangat berterima kasih sekali sama adik-adik dari KKN UDIP bahwa dengan keberadaan panjenengan semua di Kelurahan Budak Payung ini sangat membantu, ya, sangat membantu terutama dalam masalah pelaksanaan vaksinasi ini. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana kemarin jika tidak ada panjenengan semua. Tentunya kita juga akan kewalahan, terutama yang mulai dari input data, observasi maupun di pendaftaran, tensi, semuanya adik-adik dari mahasiswa UDIP sangat luar biasa.